Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Salsabila, NIM saya 63240129, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana untuk menginput anggaran piutang pada mata kuliah penganggaran semester 4 Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi mohon disimak ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, teman-teman perlu tahu dulu apa sih manfaat dari anggaran piutang ini? Apa sih manfaat kita membuat anggaran piutang? Yang pertama, piutang ini merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang itu dapat menciptakan keuntungan tambahan karena eh, keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Nah, yang ketiga, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Ini kita udah ada di sheet anggaran perputaran piutang. Nah, ini adalah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang motor Honda Scoopy, teman-teman. Di sini di keterangan ini, keterangan tabel ini ada penjualan bersih, piutang awal tahun, piutang akhir tahun, rata-rata piutang, terus perputaran piutang atau receivable turnover, terus ada rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Nah, ini di tabel yang ini, anggaplah kita di sini belum tahu ya, teman-teman. Anggap di sini kita belum tahu. Nah, kita isi dulu dari penjualan bersih. Nah, teman-teman, penjualan bersih di sini kita dapat angka ini dari mana? Dari data HPP, teman-teman, COGS ya. Kita masukin angka ini nih, anggaran penjualan. Oke. Nah, masuk lagi sini. Terus piutang awal tahunnya itu adalah asumsi ya, teman-teman. Di sini piutang awal tahunnya ada 6 triliun. Terus piutang akhir tahunnya ada 7 triliun. Ini kita asumsikan bagaimana supaya perputaran piutangnya itu sejumlah 4 kali dan rata-rata pengumpulan piutangnya sebanyak 90. Nah, caranya gimana? Di sini piutang awal tahunnya sudah kita masukin, sudah kita input sebesar 6,7 triliun. Terus di sini piutang akhirnya 7,1 triliun. Nah, untuk rata-rata piutang di sini ini ada rumusnya, teman-teman. Berarti piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Nah, hasilnya segini 6,9 triliun. Nah, untuk mendapat receivable turnover-nya di sini ada rumusnya, yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang ya, menghasilkan 4. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutangnya atau average collection period itu 360 itu dalam 1 tahun ya, teman-teman. Ada 360 hari dibagi 4. Nah, menghasilkan 90. Lalu kita ke anggaran piutang. Nah, teman-teman, di sini ada asumsi piutang. Persentase penjualannya 40%, persentase penjualan kreditnya itu 60%, pola penagihan kreditnya itu ada bulan penjualan atau M0 50%, terus 1 bulan setelah penjualan itu 35%, dan 2 bulan setelah penjualan itu 15%. Ini untuk sebagai pengali ya, teman-teman. Nah, terus piutang tidak tertagihnya itu 0%, nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini ada tabel keterangan, terus di sini ada bulan Januari sampai bulan Desember dan ada totalnya. Lalu untuk di tabel total penjualan ini kita dapat angka 2,5, 2,0, 2,4 itu dari mana? Itu dari sini, teman-teman. Nih, jadi teman-teman perlu buat anggaran pengumpulan piutangnya dulu. Dari sini nih nilai penjualannya. Oke. Nilai penjualan ini dapat dari harga jual ya, nih, dikali dengan rencana penjualan.
dapatlah kita nilai penjualannya bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Lalu ini data ini ya, itu kita copy teman-teman ya. Kita copy ke sini. Nih. Sampai dengan Desember. Lalu untuk penjualan tunainya itu kita dapat dari, nah, total penjualan dikali 40%, karena kan penjualan tunai 40% nih, ya kan? Nah, terus penjualan kreditnya itu total penjualan dikali 60%. Dan untuk penerimaan piutangnya, penagihan M0 atau bulan penjualan, itu penjualan kreditnya dikali 50% ya. Terus untuk penagihan M+1-nya itu nggak ada, karena kan ini masih bulan Januari ya teman-teman. Sementara ini kan bulan lalu ya. Oke, 2 bulan lalu juga belum. Nah, total penerimaan piutangnya itu segini ya kan. Ini kita sum dari sini, dari penagihan M0 sampai penagihan M+2. Nah, ini saldo piutang akhir bulannya juga. Lalu untuk Februari itu tadi sama, berasal dari yang tadi total penjualan. Di sini anggaran pengumpulan piutang. Nah, untuk penjualan tunainya itu berarti total penjualan dikali 40%. Terus penjualan kreditnya itu total penjualan dikali 60%. Terus untuk M0 itu bulan berjalannya itu ini teman-teman, kredit dikali 50%. Untuk penagihan M+1 dari bulan lalu berarti bulan Januari ya teman-teman. Nah, ini nih penjualan kredit di bulan Januari dikali 35%. Nah, untuk 2 bulan sebelumnya kan belum ada. Jadi, kalau kita sum dari M0 sampai M+2 itu menghasilkan 1,139 triliun. Dan ini untuk saldo piutang akhir bulannya itu cukup kita kurangi penjualan kredit bulan Februari dikurang sama total penerimaan piutang di bulan Februari menghasilkan 78 miliar. Selanjutnya untuk Maret masih sama nih, cuman kita berbeda di sini nih. Nah, di M+2 itu berarti sudah berlaku ketentuan hitungan 2 bulan yang lalu teman-teman. Berarti 2 bulan yang lalu kita masukin penjualan kredit di bulan Januari dikali dengan 15%. Nah, untuk M+1-nya itu berarti Februari, 1 bulan sebelumnya dikali 35%. Nah, untuk bulan berjalannya berarti masa kredit di Maret ya kan, dikali dengan 50%. Sama juga berlaku untuk April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, begitu teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian tutorial tentang anggaran piutang dan anggaran perputaran piutang. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.